Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih sebuah teknik atau tip atau trik menampilkan sebuah dokumen PDF di dalam sebuah website. Dalam hal ini saya menggunakan contoh adalah websitenya berbasis Moodle. Tentunya di website tersebut harus ada editor ya, seperti CK Editor, Tiny Editor, dan seterusnya. Oke, langsung saja. Langkah pertama tentunya kita harus buka file yang ada di Google Drive kita. Kita cari yang PDF. Di sini saya sudah punya PDF, adalah modul pelatihan bla 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 ya. Nah, setelah file itu kita temukan, langkah berikutnya adalah kita klik kanan file tersebut. Lalu kita klik share, jadi jangan langsung di copy dari URL-nya, tapi klik share, karena kalau kita tidak klik share maka website file tersebut tidak akan tampil karena tidak ada permission atau izin dari pemiliknya. Jadi kita klik share. Nah, di sini kita bisa memilih skema sharingnya. Ada restricted, ini adalah kalau kita menggunakan Google Drive, Google-nya itu Google Institution ya. Jadi kalau Google Gmail biasa tidak akan muncul. Dan bisa juga ada pilihan anyone with this link. Nah, di sini saya pilih anyone with this link supaya orang yang login Google maupun tidak itu bisa mengakses ya. Maka kita pilih, lalu di sini pastikan viewer, bukan yang lain, karena kita hanya mengizinkan untuk bisa melihat. Kalau sudah seperti ini, sudah di sini sudah anyone with this link dan ini viewer, langkah berikutnya baru kita copy link. Ya. Di link sudah kita salin, langkah berikutnya adalah kita masuk ke bagian website yang ada editornya dan pastikan mode edit itu aktif ya. Nah, di sini kita akan edit. Di sini sebenarnya sudah ada, tapi kita akan coba untuk menampilkan seperti apa source-nya ya. Kita lakukan edit, maka akan muncul editor seperti ini. Jadi editornya ini masih editor what you see is what you get ya. Nah, supaya jadi source, maka kita klik tanda panah di sini. Lalu kita klik tanda ini. Ini adalah tanda HTML ya. Maka yang tampil akan seperti ini. Nah, kita lihat yang harus kita tuliskan di editor itu adalah ini ya. Nanti script ini akan kita taruh di deskripsi, bisa disalin. Nah, terus bagian dari PDF tadi yang mana? Coba kita paste dulu di sini supaya kelihatan. Nah, ini adalah link dari file PDF ini. Nah, kalau kita lihat linknya itu beda dengan yang ada di atasnya ya. Di sini adalah https drive google.com file d, ini sama. Nah, terus ini adalah ID-nya ini sama ya. Nah, tapi di bagian link yang kita copy tadi adalah view, sementara di sini berubah menjadi preview. Jadi kita cukup ganti view itu menjadi preview ya. Jadi seperti ini, lalu sharingnya kita hapus, maka ini jadi URL dari Google Drive yang akan kita bagikan. Lalu agar bisa tampil kita gunakan iframe, lalu src. Nah, lalu tanda petik double. Nah, kita taruh link ini di dalam petik, kita cut, lalu kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup, lalu kita gunakan tag penutup iframe. Nanti kita bisa langsung copy di situ, lalu ganti ID-nya saja, itu menjadi lebih mudah. Nah, jadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya mengatur supaya tampilannya itu lebarnya itu sesuai dengan yang kita inginkan? Maka kita bisa tambahkan width. Nah, width ini bisa kita masukkan 100%, pakai persentase saja, karena kalau kita gunakan nilai absolut misalnya 700 atau 800, maka nanti ketika dibuka di HP
dia akan menjadi terpotong ya, akan jadi harus di scroll kiri kanan. Tetapi kalau kita pakai 100% nanti lebarnya akan menyesuaikan dengan lebar layar. Sedangkan height atau tingginya kita bisa tentukan, saya bisa pilih mungkin sekitar 600 px ya, seperti ini. Nah, ini adalah yang sebelumnya dan ini adalah yang sesudahnya. Kalau kita lihat bandingkan mirip ya, jadi sama. Jadi kalau kita kembali ke mode what you see is what you get atau WYSIWYG, kita akan lihat di sini ada dua file nantinya. Jadi di sini ada dua file yang ditempel. Jadi ada ini file yang pertama di atas, ini file yang kedua di bawah. Oke, demikian tutorial atau tips yang sederhana untuk menampilkan dokumen PDF ke website yang berbasis Moodle ataupun yang lain yang menyertakan editor di dalamnya. Sampai jumpa kembali di tutorial yang lain. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua.